Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Kali ini aku berasa di hotel ya. Karena ini, aku suka banget rumahnya rapi. Dan yang punya pasti, semuanya udah pada kenal ya. Dia dulu VJ ya, bener kan? Bener. Terus udah gitu ya pasti presenter dan pokoknya semua film dan semuanya lah. Siapa lagi kalau bukan Boy William. Halo Tante, apa kabar Tante? Ini kayak anakku ya, karena kalau sama Feral tuh iya, aku main sama Feral berarti aku manggilnya harus Tante dong. Ya iyalah pasti. Jadi Boy ini kayaknya yang sangat dinanti-nanti ya dari perjalanan karir ya. Akhirnya punya rumah yang keren banget. Amin Tante. Feral juga. Feral juga sukses. Tapi ini rapi banget rumahnya. Iya ya. Dan konsepnya keren banget sih. Wow. Gimana Boy? Makasih. Aku sih udah sering lihat ya kalau rumah ini itu hasil keringat sendiri dan bener-bener yang tinggal di sini adalah orang-orang tersayang, oma, adik, mama tinggal di Bali ya. Betul. Gitu. Tinggal calonnya. Iya, bener. Calonnya masih OTW nih dari Tuhan, nggak tahu kapan datangnya. Tapi Boy, emang rumah ini sebagai apa? Yang akan dipersembahkan kepada keluarga, apa dipersembahkan kepada istri sih sebenarnya? Sebenarnya aku dari dulu punya impian ya Tante, pengen punya rumah yang bisa sambil kerja, maksudnya bisa ada office di dalam satu rumah juga. Karena aku orangnya kan anak rumahan banget. Aku sebenarnya kelihatan gaulnya, aku sebenarnya asli demennya di rumah, nggak gitu terlalu suka keliaran gimana-gimana. Dan aku pengen punya satu rumah yang bisa muat seluruh keluargaku, bisa muat timku, dan nanti suatu saat ke depannya nanti ada pasangan juga bisa ada pasangan juga. Maksudnya aku pengen punya rumah yang rame gitu. Aku suka ada rumah yang gimana ya, rame dengan orang-orang yang aku sayang. Jadi kayak I feel at home. Jadi makanya aku bikin something like this. Memang it's a little big. Aku akuin, but bisa deket sama keluarga. Jadi keluarga semua bisa enjoy fasilitasnya. Aku punya office di sini juga. Tim-tim aku juga bisa kerja dan mengenjoy fasilitasnya. Maupun nanti kalau aku punya pasangan juga, ya udah ready. Ibarat katakan. Pokoknya sebenarnya pengen deket aja gitu sama keluarga, lebih hangat gitu. Apalagi aku orangnya yang nggak begitu suka keliaran kemana-mana, aku apa-apa kerjanya dari rumah. Feral tahu banget, ya. Kalau Tante sendiri gimana? Tinggal sama siapa? Aku tinggalnya sama Fania pasti. Kalau Feral kan udah sibuk ngurang buana. Kalau Atala nomaden. Jadi kadang dia 2 hari di sini, nanti di sana, nanti kesini lagi. Iya. Tapi intinya seneng ya Tante. Maksudnya ngeliat Boy sama Feral tuh sama ya. Kalian ini bener-bener public figure, masih muda tapi yang udah visioner ya. Jadi menggunakan uang yang sekarang popularitas itu bukan untuk hura-hura tapi benar-benar untuk keluarga. Nah, Tante pengen nanya nih. Kenapa sih Boy kok bisa family man di usia muda? Gitu. Apa ada cerita masa lalu yang membuat Boy itu gue harus benar-benar menjadi leader dalam keluarga, responsible? Good question. Kenapa? Kan bisa aja hura-hura cewek sana sama cewek sini kan bisa aja gitu kan. Bener, tapi aku gimana ya Tante, aku orangnya emang mungkin dari jiwaku aja, aku nggak gitu suka bohong lah. Dulu di umur 20-an adalah aku suka keluar, clubbing, kemana-mana. Cuman semakin kesini aku mulai merasa nemu kenyamanannya just staying at home, chilling gitu di rumah. Dan being close to my family itu kayak enak aja, merasa lebih anget gitu, you know. Dan mungkin aku kan datang dari keluarga yang divorce, ya, dan aku mereka divorce-nya pun juga waktu aku usia 19 tahun. Jadi dari situ kita benar-benar pindah ke bagian keluarga nyokap, ibu, ya kan? Dan I see my mother gitu kerjanya keras banget. My mom is like a man, jadi bisa business woman banget gitu. Fighter, kayak Tante lah, fighter gitu kan. Ya udah, 3 anak ya tuh ya? Ya sama, kita sama. Jadi ya dari situ mungkin kali ya, nyokap tuh nggak pernah ngajarin harus begini. Aku pun juga nggak tahu kenapa aku jadi jiwa yang seperti ini atau orang yang kerjanya keras seperti ini. Itu kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba terjadi. Tapi mungkin kalau kita track back ngelihat psikisnya atau apa, ya mungkin karena kita ngeliatin orang tua kita, nyokap kerja sekeras itu, ya
secara nggak langsung mungkin itu yang kita pelajari tanpa kita sadari. Ya, jadi sampai sekarang aku begitu tante. Kayak Feral kali ya. Iya. Tapi kan biasanya kalau anak divorce itu hanya ada 2 kemungkinan. Apa? Menjadi lebih produktif atau menjadi Destruktif. ya menjadi buat masalah gitu loh. Betul, destruktif. Nah, ya distraktif lah. Artinya apa yang membuat Boy pengen malah membalikan fakta bahwa nggak semua anak broken home itu menjadi loser lah gitu. Apa? Ya, Pasti ada momentumnya dong. Betul. Aku banyak ngelihat itu juga, anak broken home tuh pasti ada yang gimana. Tapi pasti ada lah, karena kita secara nggak langsung psikisnya ada lah. Jadi kalau kita main sama segerombolan banyak orang gitu, kita ada merasa ada yang berbedanya apa gitu. Pasti ada. Secara nggak langsung. Itu bukan pilihan kita kan. Tapi aku emang selalu punya impian, I wanna be a successful person. Aku merasa aku pengen hidup yang tenang. Aku pengen hidup yang enak gitu. Aku pengen keluarga aku hidup juga yang enak. Aku pengen ngerasain jadi orang sukses dan mempunyai whatever you wanna say, power or whatever. Itu rasanya kayak gimana sih sebelum aku meninggal. Jadi mungkin aku arahnya ke situ. And I don't think a broken home means a broken child. Ya kan? Nggak selalu seperti itu ya. Enggak, a broken home is just a situation. The child can still succeed. Jadi apa yang selalu diingat sama Boy? Legacy apa dari mama? Pasti kan mama ngedidik kalian ya. Apa yang selalu diingat? Karena kan biasa ya kalau di Jakarta anak broken home itu malah justru sangat sensitif dengan hal-hal yang negatif ya. Drugs, free sex dan lain sebagainya. Tapi kalian tetap dilepas. Tapi kalian tetap tahu gitu, on the track gitu. Apa? Mungkin itu kalau kalau ngeliatin dari sisi nyokap, nyokap tuh orang nggak terlalu neko-neko. Dia kerja pulang gitu doang. Dan kerjanya benar-benar kayak 24 jam. Dia bisa ngangkat telepon di jam berapapun aja demi kerjaan. Jadi kita ngeliatnya cuma rutinitasnya seperti itu. Yang mungkin by doing-nya dia, kita jadi terbentuknya kayak gitu, kayak kita ngeliatin, kita kan kalau dalam satu rumah kan ngeliatin contoh kan. Mungkin karena contohnya kayak gitu, aku jadi ikut-ikutan kayak gitu juga. Ya, I really don't know. Aku mungkin harus cek ke psikologi kenapa aku begini. Artinya benar-benar berarti Boy harus bisa bicara bahwa ini semua mamah ya. Berarti kontribusi papa ada nggak dalam karakter Boy sampai bisa ditiru? Well, aku tinggal sama papa dari aku kecil sampai aku beranjak dewasa, ya kan, masih utuh tuh. Tapi di saat-saat itu ya pasti ada lah, ya kan, kita inget jalan-jalannya atau gimana gitu. Seneng-senengnya pasti ada lah, kita inget. Cuman real life begins after school is over. Ya kan? Ketika kita masih umur-umur segitu kan kita mikirnya cuma sekolah main. Dunia nyata dan dunia kerasnya itu bermulai setelah sekolah tuh selesai. Dan itu momen tepat orang tuaku cerai. Jadi dari situ yang kita lihat adalah peran mama nih yang lebih kuat di dunia nyata gitu, bukan di dunia sekolah nih ya. Di dunia nyata, oh ternyata begini nih, kita harus manuver begini di dunia nyata. Ternyata dunia nyata tuh nggak segampang yang kita pikir. Dunia nyata tuh kejam. Nah, peran nyokap yang lebih banyak kita lihat. Tapi nggak bilang kalau kita lupa segalanya tentang peran bokap. Tapi mungkin in the first stage of my life. The serious stage of my life, itu udah semuanya peran nyokap. Tapi intinya Boy tetap respect lah ya. Oh iya dong, tetap respect. Cuma ini sorry ya aku tanya ya, apa-apa. karena kan aku yakin nih ya buat yang nonton gitu, apalagi di usia kalian, ya mungkin Boy udah lebih mature lah dibanding Feral gitu. Cuma biasanya orang kan anak laki itu pasti idolanya bapaknya gitu. Ini kan luar biasa berarti peran mama gitu ya. Bisa membentuk Boy on the track sama adik-adik, apalagi sekarang Boy kan juga aku lihat brotherhood banget ya sama adik, dibimbing semuanya untuk jadi one team gitu ya. Apa sih yang Boy pelajari dari perpisahan mereka gitu untuk kedepannya? Karena Boy kan sebenarnya udah siap nih ya untuk make a family ya. Right, justru apa ya, pembelajaran apa nih yang nggak boleh terjadi nih? ya mungkin kalau nanti dapat pasangan, harus cari yang tepat banget dan harus take it very 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 slow. Ya kan, supaya nggak
repeat the same mistake. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa memang ada kayak melihat bahwa sebuah pernikahan itu is not the answer to life. Kalau aku sekarang mungkin beda sama anak-anak yang mungkin ngelihat rumah tangganya tuh, oke, ini udah ada ibu dan ada bapak, terus punya anak, terus apa? Oh berarti stepsnya harus begitu. Seperti yang tadi aku cerita, tante, aku kan ngelihat apapun by doing, kayak gaya mama kerja, makanya aku bisa ngikutin, Nah mungkin dari segi marriage life juga aku ngelihatnya by example kali ya. Dan aku melihat bahwa for me personally, bukan buat orang-orang lain, marriage is not the answer to life. Kalau suatu saat dapat dan memang ditakdirkan untuk nikah, gas, why not? Cuman kalau enggak pun juga, I think I'm okay. Oh iya? Karena aku juga sekolah dulunya kan gedenya di luar negeri, dan where marriage is not, nggak ada di obrolan orang-orang. Iya. Kalau sekolah anak muda kan baru pacarannya mikirinnya jenjang mana, Kalau di luar negeri, sorry nih, orang punya anak aja tanpa nikah itu dianggap normal. Iya. Kalau di luar negeri, ya memang kita orang timur nggak bisa ngikutin hal-hal seperti itu. Cuman mindsetku udah terbentuk bahwa marriage is not the answer to life. Apa nih gara-gara gagal yang kemarin ya? Ya. Kayak jadi berpikiran begitu ya? Ya, itu juga jadi faktor, ada ketakutan lah maksudnya. Karena kan waktu itu udah hampir, Right. iya kan? Right. I guess namanya orang nggak cocok, ujung-ujungnya mendingan jangan dipaksa daripada we are stuck di dalam sebuah. Aku pernah dengar dari orang kalau katanya kalau nikah itu if you don't find the right partner, sama aja you are in jail for the rest of your life. And I don't want to be in jail. Jadi guys, ini Boy bener-bener orangnya berhati-hati banget ya. Iya, apalagi kalau hal-hal kayak gitu tante. Iya. Sebenarnya kalau hal kerjaan. Jarang loh kalau cowok seumuran kamu kan pasti lebih mengedepankan desire, nafsu, ya kan? Gue udah punya semuanya, masa cewek aja gue nggak dapet kan gitu. Jujur, when I was in my 20s, iya. Ada rasa kayak gitu. Aku nggak munafik lah. Sekarang ada lah. Pengen punya kerjaan ini, pengen punya teman-teman seperti ini, pengen punya perempuan yang seperti ini, like you know the trophy girlfriend, tau nggak trophy girlfriend? Iya. Ada lah, like di umur-umur segitu. Cuman I failed an almost marriage, udah sekali, ya kan? I'm getting older, kayaknya untuk kembali ke mencoba lagi, it's not the time. Oh jadi sekarang nggak dicari nih ya? Sekarang let it flow. Oh asik. Tante mau nikah lagi nggak tante? Kalau tante. Nanti aja kalau diwawancara sama Boy ya. Boy ini banyak banget yang nanya ya, yang ngefans sama Boy itu banyak banget. Boleh tante. Ada dari _olive 1992. Hai Bang Boy, serius nanya kapan halalin baby Kagia? Cagia. Apa sih kok dipanggilnya Kagia sih? Cagia itu bahasa Koreanya artinya sayang. Oh, jadi Cagia. Panggilan aku sama Ayu Ting Ting itu Cagia. Cagia. Ya kan kalian sebenarnya sahabatan apa sih sebenarnya? Ya kita jujur kata dari dulu tante, sampai sekarang kita tuh sahabat dekat banget. Nah nggak menutup kemungkinan maksudnya. Dari sahabat kan bisa jadi apa kita nggak tahu. Cuman sekarang posisinya ya kita sahabat banget. Dan aku ngerti kenapa satu Indonesia ini heboh. Suka dengan persahabatan ini atau percikan cinta inilah ibarat kata. I understand dan kita merasa sangat berterima kasih. Aku sama Ayu berdua kita sangat berterima kasih sama masyarakat for giving us that response. Dan semuanya pada nge-push kita untuk ayo kapan. I understand, ya kan? Tetapi hal-hal kayak gini bukan kita yang merencanakan, you know? Nggak semua perjalanan cinta itu happens on camera. Iya. Harus kita build di belakang kamera pelan-pelan. Nanti kalau udah ada apa ya baru kita ngomong lah ke depan kamera. Tapi di kamera Vena Melinda Channel nggak boleh dibocorin ya? Boleh, mau tahu apa. Sekarang kita sekarang very close friends. I'm single, she's single. Iya, tapi biasanya single sama single, yang satu udah punya pengalaman kegagalan pernikahan, Boy gagal hampir menikah, pasti kan lebih mature. Terus apa yang ditunggu? Justru itu dia, karena kita lebih mature harus lebih banyak nunggu. Ya tapi kan Boy harus lebih aktif. Ya. Harus lebih aktif ya. Loh ya iyalah, kalau nggak apa yang mau ditunggu udah mau akhir tahun lagi. Enggak, tapi bisa, iya dong. Iya. Tapi kalau udah ada cinta nggak kan? Ada nggak?
Tante soalnya suka nonton Gini, lucu. Aku sama Ayu tuh kan sama-sama single. Ya, bohong lah kalau kita WA-WA-annya nggak saling goda-godaan. Ya bohong lah, pasti ada. Ya, namanya single lucu. Aku juga orangnya penyemangat lah. Mulutku kadang-kadang sedikit jahil juga kan. Jadi ya udah kita suka main-mainin aja lucu-lucuan ya. Kita nggak tahu ke depannya kayak gimana. Untuk sementara ya we're very very close friends. And she means a lot to me. Oh, iya, tapi kayaknya tahun depan nih. Soalnya iyalah, kalau cowok udah ngomong kayak begitu, artinya dia udah tinggal lebih meyakini lagi. Gitu. Sok tahu ya. Ini dari Retno.Setianingsi56. Ya, Tan. Pertanyaannya option sesuai dengan Boy William dan Ayu Ting Ting. Oke. Gimana gimmick atau konten? Jawab. Oh, maksudnya? Hanya gimmick atau konten? Boy William sama Ayu Ting Ting? Iya. What? Gimmick sih enggak ya. Atau konten? Ya bisa dibilang konten karena kita bikin konten. Kita berdua bikin konten. Enggak, tapi di luar dari itu masa sih nggak pernah kangen? We talk. Iya. Di luar dari itu kita ngobrol. Nggak semua yang kita obrolin tuh on camera kan. Jadi we talk. Tapi kalau dari 0 sampai 100 udah di mana nih? Berdasarkan talking yang serius gitu, udah sampai mana? 70% match apa? Match-nya nih, maksudnya kecocokannya. Kalau secara ngobrol. Secara ngobrol 100. Ya, 70% cocok. Ya 30% kan orang pasti ada cekcoknya ya yang aneh nih. Oke. Rasa sayang sebagai sahabat, betul apa enggak? Ya. Atau rasa cinta tapi terhalang keyakinan? Untuk sementara rasa sayang sebagai sahabat dulu. Keyakinan nggak masalah ya? Keyakinan ya, I believe every God is beautiful, every God teaches the right thing, and di Indonesia memang susah kalau dua keyakinan berbeda ya Tan ya. Iya, jadi kan banyak solusinya. Iya, terbang ke Amsterdam ya kan. Kan banyak, itu mah nggak masalah. Yang masalah adalah kapan mau dihalalkan tadi tuh pertanyaan yang pertama. Kalau Feral nikah sama orang nggak Muslim boleh nggak? Pinter nih ya guys. Iya, mau tahu. Gue salah nanya sama orang ya. Enggak. Kan bisa dihalalkan Tan di Amsterdam. Itu nanti kapan aku bikin, nggak. Tapi gini loh Boy, sebenarnya Boy tuh yakin dong sama Ayu kalau dia tuh sudah saat ini ya yang membuat Boy happy, pastilah. Kan kelihatan dari matanya, ngomongin Ayu Ting Ting matanya beda. Masa? Iya, tante kan udah umur ya. Oh gitu? Iya, apalagi dengan adanya si kecil ya. Iya. Pasti itu kan membuat, biasanya kalau laki-laki yang bertanggung jawab, kalau dia ngelihat sesosok perempuan dengan anak gitu ya, beda loh. Suka gitu? Bukan, respectnya beda. Iya. Ngerasa nggak sih? Dia berjuang buat anaknya, gitu. Pasti laki-laki itu melihat dia paket yang berbeda. Pasti ada. Bukan paket ya, maksudnya figur yang berbeda lah. Hebat lah, aku ngeliat Ayu tuh kan? hebat banget. Iya kan? Maksudnya single mother. Iya, di usia muda. Anaknya jago banget lagi, pinter banget. Anaknya bahasa Inggrisnya. Wah, kalau ngomong sama aku ya udah pasti ngomong Inggris langsung. Setiap kali kita teleponan anaknya, Om Boy, I did this today. Well, you know, do you like this band? Do you like this K-pop group? She's always speaking in English, and for her to raise a child like that, I think it's very good. Dan dia tetap kerja terus tiap hari. Yep, I salute dan banyak respect buat Ayu. Iya. Ya, tapi itu kan bisa jadi kayak penambah keyakinan bahwa ya pasti anak itu juga kan sudah deket. Iya. Ya. Kalau cuma as a friend, as a sahabat doang kan nggak dipikirin Boy perasaan. Kita pikirin. Udah diobrolin ya? Harus diobrolin, pelan-pelan. Jadi buat yang nonton, kita kan nggak tahu kan. Yang jelas mereka sudah bukan konten doang ya. Rasa cinta tapi terhalang mahar dan bulanan. Maksudnya apa sih nih? Aku nggak ngerti juga. Iya, jadi dia nanya rasa cinta tapi terhalang mahar dan bulanan. Artinya Boy tipe cowok yang kalau udah komit sama orang all out ya. Iya, aku all out. Mau apapun statusnya ya. Ya, aku all out. My last relationship aja 5 tahun. Aku nggak ngapa-ngapain lagi, only stick with one. The one before that juga stick with one. Aku orangnya stick with one. Maksudnya nggak tahu ya. Aku aja handphone cuma bisa punya 1, punya 2 tuh kayak ribet gitu. You know what I mean? Iya, apalagi orang ya. Apalagi orang, bener, malas ngurusin dramanya. Iya. Jadi intinya Boy itu emang udah bener-bener tahu ya apa yang harus dilakukan ke depan ya.
Jadi tadi kalau omongan tiba-tiba belum dapat sampai usia 35, 40 itu nggak masalah ya? Itu nggak masalah. Karena ya marriage is a beautiful thing. Iya. But it's not the answer for everybody. Ada banyak orang yang fail their wedding, fail their marriage, sorry. Iya. Di depan mataku dan di lingkungan circle pertamaku. You know what I mean? Jadi marriage is not everybody's fairy tale. Tapi nanti ini semua buat siapa dong kalau kan harus punya keturunan. Kan ujungnya orang sukses kan ada legacy yang diturunkan. Right. Ya, kita lihat aja ke depannya it can happen. Warren Buffett ngasih semua kerja kerasnya dan harta-hartanya untuk panti asuhan di seluruh dunia. You never know what can happen. Kita kan we're humans. Manusia adalah creature of change. Nanti suatu saat I can change my mind. Kita nggak tahu nih segala ini akan kemana. Wah, gawat nih guys. Aku pengen banget ya suatu saat bisa menjawab semua pertanyaan yang dilempar ke aku dengan yes no ngerti nggak? Okay. Yes no. Cuman memang semuanya serba abu-abu. Di kehidupan iya. nyatanya pun juga abu-abu, jadi bingung nih cara jawabnya gitu. One day when the time comes, I will invite you back here and I will let you know everything. Tapi emang benar ya Boy ya. Jadi pengalaman mama sama papa, kemudian apa yang Boy kerjakan bisa sampai terjadi seperti ini, itu justru membuat Boy realistis banget ya. Iya, I think so. Jadi nggak hidup di fairy tale ya. No, fairy tales don't exist. Fairy tales only exist in movies. Tuh lihat tuh guys. Jadi kalau orang sukses bukan berarti semuanya tuh bisa kita atur, tuh semua Tuhan lah yang mengatur. Betul. Ya. Jadi percaya banget ya, jodoh akan datang dengan sendirinya ya. Amin, amin. Kalau tante, aku melihat tante, orang hebat sekali loh tante, jujur loh. Tante udah punya anak sukses. Amin, Karir alhamdulillah. sukses. Siapa sih nggak kenal Tante Vena Melinda? And you still working like this, you still coming to my house, podcast. Loh tante yang bangga banget loh, ini kan youtuber yang keren loh, tante ini youtuber mak-mak, tapi masih mau dianggap loh ya. Waduh. Nah nih, aku mau nanya nih dari Irohmia ya, seneng banget lihat bintang tamunya Boy William, ngefans banget, orangnya smart, ramah, asik. Boy kan udah lama banget di dunia entertainment. Nah udah sukses, prestasi, bisnisnya di mana-mana. Apa sih yang pingin Boy capai lagi dengan semua ini? Dan pernah ngerasa capek nggak jadi seorang Boy William? Aku yang pengen aku capai adalah aku punya impian bisa punya perusahaan mediaku ini, My BW Production, mau dijadiin sebagai corporate di mana itu bisa berjalan dengan sendiri, autopilot tanpa harus menggunakan dan mengandalkan aku sebagai brand ambasadornya the channel. Like it'll be nice to own a digital television yang bisa berjalan, dan banyak teman-teman di luar sana yang udah mulai melakukan hal itu. Tapi aku pengen, for me, number one buat aku adalah quality. Aku quality control banget. Jadi aku pengen bisa melepaskan company ini kalau aku udah tahu bahwa quality controlnya akan terjaga sampai kapanpun, mau acara itu mau acara seberapa banyak pun, mau 100 acara dalam satu channel, selama kualitasnya semuanya bisa terkontrol dengan tim-tim yang udah aku placement dengan baik, then aku bisa istirahat, dan that would be my achievement. Pengennya seperti itu. Itu ya, bisnis digital ya. Yeah, I think digital business is my world. I love media, I love marketing di dunia digital, branding. Itu I'm very passionate. Kalau capek, I'm very tired. Aku selalu capek lah. Ya, munafik lah kalau orang bilang, oh aku semangat terus. Jiwa semangat tapi capek pasti ada. Aku kerja terus tante. Dari pagi sampai malam, sampai banyak acara TV yang dulu aku mulai dari TV. Sekarang aku jarang ambil acara-acara TV karena I'm very focused on this company. Gimana caranya kita bisa mendapatkan sales yang banyak, atau program-program apa yang bisa membuat impact buat penonton. You know what I mean? I always want to make innovation yang baru-baru. Jadi dari satu acara, aku merasa acara ini udah mulai boring nih di penonton, aku pivot. Aku cari acara-acara lain supaya jalan terus, and that's very tiring. Belum kita ngurusin perintilan of everything. You know, being the leader of a company is not
drinking margaritas on the beach. Iya. We are the karyawan. Iya. Maybe more. Iya. Karena karyawan udah tidur, kita belum tidur Kita ya. belum tidur. Mesti mikirin besok mau ngapain nih ya Right. konsepnya. Cuma dulu aku ngelihatnya Boy itu kan kayaknya presenter yang ini banget ya, off air, on air gitu. Sekarang emang udah nggak mau ya, karena kayak omsetnya lebih besar di sini ya. Aku jujur aja, yes, kalau ngomongin digital karena aku udah terjun di sini, yes, the omset buat the company it works more for me. Iya. Tapi kalau off air, it's still good money. Off air kalau kita masih? diundang-undang, MC, yeah, we take off air. Off air kalau ada yang undang, jadwalnya cocok, ya lumayan tante. Iya. Ya kan sayang lah. TV aku pun juga nggak menolak. Oke. TV aku mau kalau schedule-nya pas dan lain sebagainya. I would love to do a lot of TV, cuman sementara ya belum bisa. Kecuali kayak big show kayak Indonesian Idol gitu. Kalau itu something yang kebanggaan buat kita lah. Itu portfolio CV-nya kita yang hanya orang tolol menolak itu. Iya. Ya kan tante? Jadi intinya dunia digital ini adalah impian terakhirnya Boy ya sebelum retired ya. Nggak pengen bisnis yang lain ya, misalkan apa bisnismen yang di Maksudnya jualan produk apa gitu? ya misalkan tambang atau misalkan main di tetap Ya politik mau. misalkan. Maybe kalau politik belum kepikiran sampai situ. Belum kepikiran sampai situ. Cuma kalau kayak bisnis tambang ya siapa sih yang nggak mau bisnis batu bara? Soalnya ada yang nanya nih dari Iya. Tanti Kici. Ngefans sama Boy, kesempatan. Semua kan orang kan ke politik. Kenapa Boy? Ya, Alergi. aku ngurus diri sendiri aja susah apalagi orang lain ya. Nggak, tapi kan Boy sudah menginfluence ya, dia Right. subscribernya, Right. followersnya, Right. nggak pengen mengubah dunia digital di Bener. Indonesia. Aku pengen ini, aku kayak tante lihat, teman-teman udah bikin platform di mana udah mulai jalan banyak programnya. Aku masih pengen nyari orang-orang yang bisa quality control apa sih namanya channelku supaya bagus. Sama dengan aku merasakan dengan politik. Aku sangat quality control dengan bisnisku sekarang. Ketika aku jump into politik one day, kalau memang itu ada kesempatannya atau ada kemauannya, ya aku juga pengen 100% quality control and do everything from the heart, like I'm doing for my company. Iya. Makanya kalau untuk setengah-setengah, mendingan jangan dulu daripada I don't want to ruin my brand. Iya. Hanya untuk setengah-setengah. Aku mendingan 100% terjun. Iya. Suatu saat kalau aku jadi politisi, I'll find you too. Aku politisi sekarang. Tapi nih ya berandai-andai ya, apa sih yang pengen dirubah? Kan kita kalau lihat dunia digital sebetulnya kan dengan kita punya 280 juta masyarakat Indonesia. Apa sih yang pengen dikritisi lah dari pemerintah? Karena kan ini sebenarnya membuka lapangan pekerjaan ya nggak sih? Right. Apa yang pengen dikritisi lah dengan dunia digital di Indonesia? Oh, apa yang mau dikritisi? Haha. Wow. I think we should encourage kids nowadays. Iya. Teori itu penting banget untuk di sekolah. Oke? Kita harus punya teori untuk bekal dalam kepala. Cuman I think di dunia digital kayak gini, dan ini adalah sebuah pekerjaan yang dianggap serius sekarang, dan banyak anak-anak strive to be this. Kayaknya our learning education di sekolah-sekolah use more creative thinking, use more out of the box thinking. Apa sih? Jadi nggak semuanya teori saja. Karena if you just gonna do theory, Ini kan dunia kreatif ya soalnya. yeah, it's a creative business. Iya. Aku Nggak pengen pengen ngomong buka sesuatu, cuma sekolah takut nggak gitu. enak gitu. Sekolah Boy William khusus untuk digital business. Buka sekolah? Iya. Why not? Iya kan? Why not? Hal-hal Iya. kayak gitu masih bisa. Itu mau ya kalau itu. Mau. Aku pengen bisnis apa aja sih tante, I can. Maksudnya bikin produk apa, itu kan tetap cabang dari digital kan, tetap brandingnya tetap di digital lah kita. Dulu kan kalau nggak salah Boy bisnis apa aja kan banyak ya. Aku dulu pernah bikin museum, Iya kan? F&B, Iya kan? Itu masih jalan semua. masih jalan. Museum udah enggak, museum kita udah close down. Tapi kalau restoran, Restoran kita masih ada restoran, and then we're also doing some product lines juga, vape oke. lines. Iya. Pokoknya ya a lot of different things. Cuman backbone-nya memang the media corporate karena kita nyari sales dari situ. We are an agency juga tante. Dan yang paling complicated apa dari bisnis digital ini? The sleep time, you have no sleep. Serius, The sleep is very mahal. ya nyari waktu tidur tuh mahal karena ini dunia kreatif ya.
kita harus mikir terus. Sebelum kita tidur pun juga harus mikir terus. It's like thinking and thinking, nggak pernah berhenti mikir gitu. Jadi waktu tidurnya yang kita sacrifice. Nah sekarang vitamin untuk bisa terus visioner, kreatif siapa? Si itu tadi, Ayu Ting Ting. Iya. Pengennya denger itu kan? Loh, nggak, orang kan nggak mungkin kayak robot dong. Yeah. Orang pasti ada trigger yang bikin, aduh gua kalau udah mulai bosen atau udah mulai getting bored, apa nih? Distract-nya kan pasti ada. Alright. Siapa? Oma, mama? Mungkin nggak ke siapanya. Tapi Cuman aku suka ngeliatin, kayak aku suka nonton nih, nonton Netflix. Oh, nonton Netflix. Atau, ya misalkan nonton Netflix, terus aku nonton acara-acaranya dia. Terus, waduh bagus banget ya. Dia tuh siapa? Netflix. Oh, Waduh bagus banget. Waduh storyline-nya bagus. Yang tadi kita bosen nih. Jadi, ting. waduh ting. Kok dia bisa, gue juga mau gitu kayak gitu. Jadi Boy ini orangnya kurang romantis ya, kerja mulu ya. Lumayan. Lumayan. Jadi cewek yang mesti jadi ceweknya dia kayaknya harus bisa ngimbangin nih, nggak boleh cemburuan nih kayaknya. Lumayan. Kayaknya dia agak sibuk sama bisnisnya nih. Iya. Oh iya? Jujur, Iya, itu yang true. problem yang kemarin berarti? Right. Oh. Wah. Salah satunya. Waduh. Jadi kamu mesti dapat yang itu Boy, cewek workaholic. Alright. Biar sama-sama nggak pernah ketemu. Ya kan? Tapi Boy harapannya kayak apa sih Boy? Kalau boleh berandai-andai Boy. Ya. Secara fisik kayak siapa? Secara Wow. Gak mungkin lah cowok nggak punya Fisik ya? Iya. Aku suka banget ya jujur ya. Jujur nih. Iya, tapi ini berandai doang nih. Kayak aku suka Blackpink. Tante tahu Siapanya? Blackpink Iya nggak? tahu, yang mananya? Aku suka Rose. Oh, suka model kayak gitu. Itu sebenarnya suka-suka. Aku sukanya kayak gitu. Makanya biasanya mantan-mantan aku Tipikalnya kayak kayak gitu-gitu. Dan aku emang suka cewek-cewek kayak Korea-Koreaan gitu yang dari ya kenapa nggak drakor. cari cowok cewek kayak Korea? Lagi dicoba tapi Hah? dicoba tapi nggak bisa ngomong ya. Dulu sempat kayak aduh pengen deh kayak gitu. Oh, Kayak, iya? coba yuk. Cuma nggak bisa ngomong ya jadi udah. Oh. Tapi berarti Boy itu nggak harus ada pacar menjadi orang produktif, nggak ya? Kan ada tuh orang kayak gitu, nggak ya? No. Bisa Aku- hidup sendiri, nonton sendiri, berlibur sendiri tuh bisa ya? Yeah, I'm very independent gitu, nggak. Wow. I don't need a partner Wow. untuk memacu adrenalin. Nih, wow, semua yang ngefans sama Boy itu rata-rata pengen banget Boy itu punya statement sama Ayu Ting Ting. Ya, Berat nggak sih Boy jadi artis Boy until now, jadi public figure dengan semua tekanan-tekanan ini? Kan kalau di Indonesia orang umur segini nggak menikah dibilang nanti gimana gitu. bener. Gimana Boy nanggepin semua omongan orang itu? You know, aku mungkin karena kembali lagi aku sekolah di luar ya tante, dengan open mindset. Iya. Jadi ya aku orang timur, cuman mindsetku udah kayak orang sana karena aku dari kecil kan gedenya di sana. Jadi aku terbentuknya secara psikis, secara bocah nih udah. I'm very western downloaded. Iya. Badanku tuh very western, very open minded. Jadi ketika aku dikata-katain kayak gitu, Iya. lebih gampang buat aku untuk nggak kena efek. Jadi kayak ya udah gitu. Oke, orang ngomongin kayak gini, pressure, giving me the pressure. Cuman aku nggak merasa aku punya pressure itu karena aku isi dalam aku mungkin western. You know what I mean tante? Iya. Cuman sometimes it is hard to be a public figure. Public figure-nya for me hardnya adalah I have to manage people expectation towards my work. Iya. Jadi kalau kita udah pernah bikin sesuatu yang booming atau dengan viewership yang banyak, berikutnya aku harus bikin sesuatu gimana nih supaya bisa sama ataupun ngalahin itu. Ntar kalau ada lagi gimana aku harus kayak gitu. Pressure-nya lebih ke kerjaan. Karena as public figures kita succeed in the public eye and we fail in the public eye. Iya, So about that. Cuma kalau about nikah kapan atau apa, tadi dianggap apa, aku justru karena itu dia. I don't care. Jadi intinya mama sama papa sukses ya, membuat kalian bisa lebih fokus ya terhadap apa yang ingin kalian achieve kan, seperti itu. Amin. Persoalan pribadi itu bukan satu yang membuat kalian down, nggak pernah ya. No. Jadi apa dong titik terendah seorang Boy William? Aku Kalau semua udah bisa dihandle, semua udah ngerti apa yang mau dicapai, Iya. apa dong titik terendahnya? titik terendahku mungkin tahun lalu ya tante. Tahun lalu aku pernah ngalamin, I guess it was a mental breakdown.
Dimana aku merasa very overwhelmed with everything going on. Meskipun aku bilang aku nggak gitu peduli dengan kata-kata orang, tapi tahun lalu it was my peak. Aku udah burn out kerja. Aku merasa rutinitas aku begitu-begitu doang. Terus ini dulu tahun lalu aku merasa kayak when I was a child aku punya impian untuk jadi orang sukses dan terkenal. Ketika alhamdulillah puji Tuhan dikasih ngerasain posisi tersebut, kok ternyata nggak ada yang kosong. Iya, ternyata kenapa nggak bahagia yang kita pikir ya dulu. Terus the failing of my marriage. Jadi last year aku merasa kayak why am I successful, buat apa? Kayak kenapa harus bikin persona seorang Boy William yang di luar tuh kesannya kayak very happy, very friendly with everybody, kayak hey let's go, let's hang out. Tapi on the inside you're empty. Nah itu titik terendahku tahun lalu dan itu lumayan parah, aku stres banget tahun lalu. Tapi habis itu as time slowly goes on, aku mulai ini kerjaan aku nggak terlalu maksud genjar-genjot kayak tahun lalu. Maksud aku ada filternya. Mulai mengerti bahwa tubuh ini tuh bukan robot. Jadi there's only so much a human can take. Makanya ya udah mulai healing di tahun-tahun ini. Tahun lalu mah aku parah banget tante. Aku nggak berhenti kerja nonstop. Bener-bener kayak roda berputar nggak ada remnya. Kayak mobil tuh nggak ada remnya. Jalan terus ayo kerja. Makanya kayak tahun-tahun lalu all the time kontenku selalu ada. I'm always out. Karena aku merasa kayak apa tuh yang di mobil tuh apa? Nebeng Boy. Oh iya Nebeng Boy. Iya itu sekarang kayaknya, udah nggak ada. Oh itu kenapa kok? Viewsnya udah jelek tante. Jadi kalau views jelek ganti langsung gitu? Yes, kita jalannya, kita productionnya jalannya kayak television. Jadi kita bikin program. Kita punya Nebeng Boy, ada di balik pintu yang ke rumah-rumah orang. Terus aku ada acara namanya 5 menit aja. Ada acara namanya UNBW yang artis sama artis pakai seragam ngomong drinks with Boy, ngobrol bareng sama Boy. Itu semua flagshipnya kita. Dan brand-brand yang mau masuk, we are very open. Kalian mau pilih, di showcase di showroom yang mana ini? Kita banyak showroom, yang mana yang paling cocok buat mereka. Nah itu yang kita jual dari situ. Nebeng Boy ada umurnya. Kayak bikin konten kayak gini tante nggak selamanya akan booming terus. Jadi ketika Nebeng Boy lagi tinggi-tingginya, kita harus udah prepare nih, baby-nya berikutnya apa. Jadi ketika dia udah mulai mati, this baby udah grow. Sampai sekarang juga gitu. Jadi kesimpulannya kayaknya Boy ini kalau bisa kayak RCTI, SCTV bisa kali ya ke depannya 10 Pengennya tahun seperti lagi. itu, cuman Ya kan? di digital. Itu yang tadi aku bilang pengen autopilot, punya banyak banget acara seperti itu tanpa harus mengandalkan aku as host, as face. Tapi berarti itu impian ya? Itu impian, that's my goal. Yakin bakal akan terjadi? Yakin bakal akan terjadi with my quality. And with my quality, it takes time. Karena harus bagus. Jadi namanya tetap BW ya? BW TV ya nanti? BW TV, bisa aja BW itu artinya black and white, I don't know. Bisa. BW kan bisa apa aja. Kan bisa cari investor dari luar. Right, bisa. Cuman itu Udah, dia. belum? We get offers, jujur. Tapi karena aku orangnya terlalu Perfect. control. Oh, control. Dia maksud aku pengen sekali ya. Aku ngelihat kayak apa ya? Production house Korea. Let's say deh, yang bikin grup deh. Iya. Girl group, boy group. Iya, Ada SM Entertainment. Iya. Ada apa entertainment. Iya, Ada YG Entertainment yang bikin Blackpink. Kenapa mereka tuh sangat bagus banget produknya? Kenapa Blackpink bisa longevity-nya panjang sekali? Kenapa mereka bisa brand-brand yang masuk ke mereka tuh bukan brand-brand sembarangan? Karena mesin di belakang itu, YG Entertainment ini sangat amat rapi. Mereka sangat amat rapi, sangat amat kontrol, sangat amat quality check segala macam-macamnya dan gak ada cacatnya. Jadi gak ada orang luar yang bisa celah dia kayak lu. Tapi pernah jelek begini, aku pengen BW itu dipandang seperti YG. Makanya semuanya harus under my control dulu. Sampai orang udah punya trust bahwa BW kayak gitu. Jadi bikin sistemnya dulu ya? Sistemnya dulu, mesinnya harus aku bikin dulu, baru aku jual nih unit mobil-mobilnya. Mesinnya aku harus rapin dulu, harus Rolls Royce machine, then I'll sell the car. Keren tuh ya guys. Nih ya buat yang nonton ya, jadi kalau jadi YouTuber itu awalnya, habis itu terakhir bisnis digitalnya, benar nggak? Betul. Kayaknya Vena Melinda nggak mungkin ya, udah umur berapa kok? Bisa lah tante. Lagian tante buat apa juga, tante mah udah enak hidupnya. Aduh, ini dari Raf,
3 pertanyaan terakhir ya. Santai, Dari Raf Kais, titip pertanyaan Bunda buat Mas Boy William. Apa arti sebuah cinta dalam kehidupannya? Dan apa kriteria khusus yang harus dimiliki untuk jadi calon istrinya Kak Boy biar bisa diterima oleh keluarga besarnya Mas Boy? Dan apabila Kak Boy dekat dengan cewek, tapi keluarga nggak merestui, Kak Boy akan meninggalkan atau terus memperjuangkan sampai dapat restu dari keluarga besar? Nah, jawab. Right, oke. Yang pertama tadi tipe ya? Ini. Apa arti cinta? Cinta, terus kriteria. Cinta ya 2 orang berpasangan dan hati menggebu-gebu, itulah cinta. Ya kan? Hati menggebu-gebu, saling pengen menjaga, saling pengen bersama selamanya. That's love to me. Terus kriteria, sebenarnya aku gak punya kriteria, cuman palingan aku suka cewek konvensional aja yang biasa-biasa aja. Yang maksudnya ngerti kalau cowoknya tuh lagi capek atau apa, you know. Jangan ganggu ya. Iya, atau hal kecil gitu, kasih kopi, like little cute stuff, nggak minta banyak kok. Tapi kan kayak gitu kan kita merasa kayak dihargain lah. Iya. Ya kan? Dan kalau tadi apa? Kalau ceweknya nggak disetujuin, aku akan perjuangin dulu sampai dapat restu. Kalau memang nggak dapat restu, ya it's hard karena family has to come first. Jadi tetap kalau nggak setuju, harus ditinggal. Kita nggak bisa karena ujung-ujungnya kan untuk long term kan kita butuh keluarga juga untuk nge-backing. Ya nggak sih? Iya. Jadi kalau tante kalau punya mantu nih, ya. Aku ditanya lagi tapi guys. Tante nggak suka sama mantunya. Tante aku lebih mau doain. Nah, tante mau anaknya kabur sama mantu tante. Apa gimana kalau tante? Didoain. Biasanya kalau didoain seorang ibu tuh pasti kejadiannya ada aja. Akhirnya anaknya terbuka sendiri. Cuma nih kalau disuruh pilih, kan dekat sama oma, dekat sama mama, respect sama dua-duanya. Menurut Boy, kalau satu oma setuju, mama nggak setuju, oma setuju, mama nggak setuju. Ngikutin yang mana? Mungkin lebih gampang oma karena mami orangnya setuju-setuju aja. Oma lebih protektif. Iya, kalau oma lebih punya opini. Kalau nyokap terserah, mau sama siapa aja, terserah. Dia mau orangnya terserah. Jadi nyantai gitu kalau nyokap mah. Wow, jadi halo mamahnya Boy, kita ketemu di Bali ya. Oh jadi oma tuh menjadi kayak godmother-nya. Iya, kalau oma memang yang punya opini. She's very opinionated. My mom is whatever. Kalau pendapat oma tentang Ayu, gimana? Oma sempat bilang, dipikir-pikir dulu, harus dipikir-pikir langgeng. Dipikir-pikir gimana kalau relationship yang berbeda agama atau beda kultur, takutnya nggak semua orang, tetapi takutnya akan sulit ke depannya. Kita nggak pernah tahu. Jadi Oma suruh bilang kalau Boy sama Ayu pikirin 1000 kali ke depannya gitu. Mereka Oma mau ngomongnya gitu. Tapi Boy anaknya nurut-nurut aja kayaknya kalau udah. Make sense. Maksudnya aku aja yang seagama waktu itu bisa fail gara-gara ini, apalagi yang beda kultur. Kita kan nggak tahu ya, harus mikir. Jadi kayaknya Boy ini banget ya, kayak terakhir itu ya. Cinta mati kayaknya ya. Sama? Yang ini? Yang terakhir. Of course, kalau nggak mau sampai nikah dong. Oh, jadi di antara pengalaman cintanya seorang Boy William itu yang paling dalam ya? Ya. Wow. Tapi kehadiran ini belum bisa mereplace apapun. Oh beda. Tetap beda masih? Beda cerita ini udah beda cerita. Yang satu-satu, yang ini. Tante bisa aja deh ya. Jago ya emang presenter sejati. Aku harus belajar deh sama Tante. Enggak, soalnya aku tuh ngelihat Boy itu sayang banget, rumah udah bagus guys. Iya. Iya rapi banget. Ini kayaknya si calon istrinya mah udah enak banget. Saya Boy juga orangnya nggak nuntut ya, bukan kayak cowok yang kamu harus nyiapin saya baju, masak, harus enggak ya. Nyantai karena aja. open minded itu ya. I'm very chill. Tapi enak, lucu aja kalau misalkan ada yang care gitu kan, kayak tanpa disuruh gitu. Nah ini 2 pertanyaan terakhir Boy. Seru nih acara Tante. Dari nih, DH. Tante Vena tuh begini nanya ya, diam-diam, anggun-anggun, gini anggun-anggun, tapi ditusuk-tusuk mulu. Dikikis aku nih. Dari DH 2603, Assalamualaikum, titip pertanyaan, sejak kapan menyukai dunia entertainment? Dan gimana bagi waktu untuk keluarga dan asmara? Untuk target menikah kapan?
Karena rumah yang baru aja udah jadi, Ya. sempat didatangi Raffi dan Irfan dan Po Ya. Alpa. Rumahnya bagus seharga 10 miliar, semuanya ada, terus karir hebat walaupun sudah senior. Semoga tersampaikan. Nah, itu gimana tuh Boy? Masa sih nggak ada target menikah sama sekali, kan bingung ya orangnya. Nggak ada. Yah, Aku nggak ada. sih? Ya itu dia, mungkin aku jiwa bule kali ya. Coba Ya, kalau iya, tante ke iya. Amerika ya, nanya orang kapan nikah, target nikah, mereka mungkin bengong, what are you talking about? Ngerti ya maksudnya? Iya, tapi kan ini buat siapa ini semua? Masa di kamar lagi bengong-bengong gitu, masa nggak Enggak, pingin? kan kita rame-rame bisa, ada keluargaku, ada tim aku, ada siapapun yang datang, mereka bisa enjoy fasilitasnya. Jadi kayaknya Boy ini pengen merubah paradigma bahwa nggak semua cowok umur-umur segini tuh bucinan, kemudian ada desire yang harus dipenuhi segala macam, nggak gitu. Enggak, I don't think, maksudnya aku pengen bukan ngerubah paradigma ya. I just feel like marriage culture di Indonesia itu sangat amat topik banget ya. Itu terlalu too big of a topic, terlalu membawa pressure kepada orang-orang yang pengen punya impian lebih jauh, pengen punya success story-nya dirinya sendiri. Ya kan, tapi harus nikah dulu, harus nikah. Kalau nggak nikah, something's wrong with you. You know what I mean? Ada yang kurang. Iya, ada yang kurang. Kayak ini nggak Indonesia banget, ini nggak Eastern banget. Tapi kalau di luar negeri biasa aja. Mungkin orang bakal bilang, ya udah lu pindah aja ke luar negeri kalau gitu. Ini negara-negara kita. I do understand. Tapi kayak, hey, everybody has a dream, everybody has goals, dan mungkin bahagia itu nggak dalam pernikahan. Nggak usah buru-buru, santai aja. You can be alone and you can be happier than you are in a wedding. Jadi ini kalau lagi tiba-tiba misalkan nonton Korea gitu kan, ada tuh adegan-adegan mesra, apa nggak kebawa gitu dalam perasaan nggak ya? Kebawa. Iya kan? Kebawa pengen bikin juga. Oh my God, wah ini gila nih. Ya udah nih, 2 pertanyaan terakhir. Tinggal 1 ya? Tinggal 1 pertanyaan terakhir nih. Nah, nanya dong dari Desyasfas ya. Mau nanya dong sama Kak Boy, penasaran selama ini kan suka deket sama banyak ciwi-ciwi tuh. Ada nggak sih yang kisahnya dari awal berteman terus kebaperan jadian? Kira-kira mantannya ada berapa? Oh oke. Yang awal berteman terus tiba-tiba jadian itu mantan tunangan. Oh. Itu awalnya teman, tiba-tiba jadian. Tadi mau ngenalin dia ke temanku. Oh, nggak tahu jatuh cinta lah. Ya nggak taunya malah jadi kita sampai hampir nikah. Kalau mantan ada berapa? Waduh, nggak ada bercanda. Nggak banyak lah tante. Nggak banyak, berapa ya? Nggak banyak lah. Ya maksudnya? 11. Oh, jadi dari 11 cewek-cewek itu yang paling mengena sampai bikin Boy tahun lalu agak sedikit sedih itu hanya yang terakhir ya? Iya dong, karena itu kan 5 tahun dan udah mau nikah, berita di mana-mana, keluarga udah deket, itu yang paling, mungkin yang paling apa ya namanya, yang paling udah dalam lah. Dalam. Ya pembelajaran apa sih Boy? Yang nggak harus diulangi lagi sama Boy di relationship yang berikutnya? Ya itu, jangan buru-buru mau masuk ke jenjang berikutnya hanya karena komunitas dan society minta kita, atau jangan masuk ke jenjang selanjutnya karena di Indonesia tuh diharuskan untuk menikah. Ya tapi kan maksudnya di sini Boy itu kan apa ya gitu yang harus tidak diulangi lagi, kan pasti ada dong kalau dalam satu kegagalan. Oh, maksudnya dalam relationship? Ya. Mungkin ada kesalahan dari diri sendiri, apakah situasional? Ya. Aku paling yang nggak akan ku ulangin lagi adalah ya itu, masuk ke dalam sebuah hubungan yang serius, nggak usah buru-buru. 5 tahun kan nggak buru-buru satu periode. Enggak, awalnya buru-buru. Awalnya buru-buru sebelum kita mengenal banget. Cepat, keluar negeri bareng. Tunangan. Oh jadi ini 5 tahun tuh sambil sama tunangannya ya? Iya, udah sama tunangan. Udah sama tunangan. 5 tahun udah sama, 2 tahun, tunangan 3 tahun. Itu buat Boy masih terlalu cepat ya? Cepat di awalnya. Iya. Cepat di awal. Iya, maksudnya 5 tahun sebenarnya sih orang udah cukup Boy. Iya, harusnya kan? Harusnya ya. Ini buat ini. Oke Boy, terakhir. Kalau mau dibilang Boy ini udah semuanya ada, tinggal tunggu jodohnya ya, PR-nya cuma itu sama BWTV, ya kan?
sama kayaknya untuk adik-adik, cuma adik ya, cuma satu. Ya. Apa yang ingin disampaikan khususnya buat Mama? Kalau sekarang kan Mama nggak tinggal sama Boy. Pasti Boy ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin selama ini Boy itu belum sempet ngobrol karena kalian sama-sama sibuk ya di Vena Melinda Channel. Siapa tahu Mama nonton. Siapa nama mamanya? Lia. Mbak Lia, siapa tahu nonton. Apa yang mungkin Boy ingin ucapkan kepada Mama? Apa ya? After everything. After everything? Ya. Thank you udah ngasih contoh hidup yang sangat amat berarti dan berguna buat anaknya. Udah ngasih contoh secara langsung di depan mata gimana dunia ini tuh sekejam apa dan gimana cara bisa bangkit dari kekejaman itu. Dari situ tanpa harus diajarin verbal by mouth, kita juga jadi belajar banyak. Jadi ya, thank you for your life story. Itu jadi buku pelajaran buat aku. Papa? Thank you for being a part of my life. Growing up waktu dari kecil gitu, a lot of masih ada memory gitu in my head gitu, and that's it. Yeah. Tapi suka kangen nggak? Kalau Feral kan kadang-kadang suka kangen. Right. Suka tiba-tiba aku diaprokin gitu sama papanya. Karena beda kalau Feral kan anaknya sweet ya. Kalau ini tough ya. Feral sama tante sama om juga anaknya sweet banget. Aku suka ngeliat. Kalau Boy nggak ya gitu ya? Enggak, aku aja kan aku kurang romantis anaknya tante. Aku orangnya gini, maksudnya jadi. Iya. Jadi gimana dong mengekspresikan sayang sama Mama, kangen sama Mama gimana? Yuk ketemuan yuk, jalan-jalan yuk, let's go. Kalimatnya gitu, straight gitu. Iya, kita jalan-jalan yuk, makan apa yuk, udah. Nggak pakai, kita bukan yang keluarga verbal. Oh iya? Enggak. Jadi sama adik juga gitu, sama Maria juga iya, gitu? kita sangat amat, let's go. Yuk kalau kangen sama dia, yuk nongkrong yuk kemana yuk, udah bercanda-bercanda. Kalau menyokap yuk kita jalan-jalan kemana yuk, yaudah jalan-jalan, terus nggak verbal gitu kita. Nggak puitis? Enggak, makanya aku kalau sama pasangan, nggak bisa aku puitis, aku nulis-nulis WA yang puitis-puitis gitu, aku bisa merinding satu, aduh. Aku bacanya aja nih, kalau aku dapat yang puitis dari pasangan yang panjang gitu suruh baca ya. Aku baca gitu, baru setengah jalan baca aku merinding satu bulu kuduku berdiri tante. Kayak ngeliat ini ya, hantu ya? Iya kayak, ih apa sih? Jadi apa dong yang membuat semua orang Boy tiba-tiba bisa romantis itu nggak akan ada dong? Kayaknya nggak bisa, karena dari keluargaku juga turun-menurun nggak ada yang jadi romantis kayak gitu. Keluarga pekerja ya? Iya kita kerja dan nggak verbal gitu, kita nggak terlalu yang dalam kata-kata. Nggak ada pencitraan ya? Iya, nggak terlalu kata-kata bikin surat gitu. Jadi memang bisa. Iya sih, makanya di konten-kontennya Boy itu semuanya tuh yang message-nya tuh yang value-nya tuh beda ya. Iya. Nggak ada yang cinta-cintaan gitu, nggak ada ya. Jarang, cinta-cintaannya pun juga dikemasnya dalam komedi gitu. Karena kalau yang terlalu romansa gitu, aku aja ngomongnya bisa geli. Nih, aku dulu pernah main film kan, Tante. Dapat skrip cinta-cintaan panjang gitu, kita harus ngomong ke aktor ceweknya nih. Itu bukan dari hatiku kan, itu kan dari skrip doang ya. Jadi, dari skrip aja aku baca geli tante. Kayak jadi Aida itulah memutuskan Aida nggak mau ya jadi aktor ya, lebih baik gue jadi mendingan bikin sendiri deh. Terakhir nih buat Oma, ini kan Oma di usia 80. Betul. Sebagai ya yang dituakan deh, apa yang ingin diucapkan? Terima kasih juga buat Oma untuk mengelem keluarga ini selalu jadi satu. Oma tuh lemnya kita semua. Jadi kalau nggak ada Oma mungkin keluarga ini dari kecil nggak terdidik untuk selalu dekat. Dan karena Oma ngelakuin hal itu, kita sekeluarga bisa dekat. Di usiaku yang sekarang, di mana kita seharusnya mungkin keluarga lain udah punya kehidupan masing-masing. Iya, makanya. Di keluarga ini, sama sepupu pun, semua mereka punya kerjaan masing-masing. Tapi setiap kali kita ketemu, nggak merasa kalau mereka tuh sepupu, kayak mereka tuh adik kakak. Kayak it feels like, bahasa Inggrisnya lah, we never missed a day of each other's life in our lives. Karena ya kita dididiknya seperti itu. Jadi thank you Oma untuk itu. Dan gara-gara ada Oma juga sekarang ada acara baru, The Family Season 1, 2, 3, 4, 5. Banyak orang yang suka nontonin Oma, so thank you Oma udah jadi superstar. Tapi Oma terima royalti dong ya? Nah, Oma dapat apa aja? Oma dapat apa aja? Nggak, tapi terakhir nih ya, buat semua anak-anak muda yang nonton Vena Melinda Channel itu kan pasti pengen banget kayak Boy William. Orangnya firm, orangnya visioner, orangnya family man, yang mudah-mudahan dapat jodohnya nanti. Amin. Dan sayang keluarga.
Itu kayaknya yang harus di-share ya, karena banyak anak muda yang udah ngerasa sukses, gue kayaknya keluarga nomor 5 gitu. Banyak kan yang kayak gitu. Yang nomor 1 adalah pacar, nomor 2 adalah pekerjaan. Nah gimana caranya bisa, itu kan legacy ya. Tetap harus dijaga. Ya as a family gitu. Ya, itu pun juga aku masih belajar untuk bagi waktu yang tepat. Ya kita sebagai manusia kita suka sleep. Kadang kerjaan yang terlalu prioritasnya gede, tiba-tiba keluarga dikit. Kadang ini gede, kerjaan ditelantarkan. Kadang waktu dulu pacaran terus. Jadi itu pun juga aku masih harus belajar, tapi penting. Ada orang yang ngomong ke aku dulu, it's a friend of mine. Dalam hidup ini kita harus bagi persentase, 20% untuk apa, 20% untuk apa, 20%. Supaya semua bisa dapat. Jadi ada 5 dong prioritas. Ada 5 prioritas. Nomor 1 apa? Family, work, pasangan, I think apalagi ya dulu aku lupa, yourself, me time, sama satu lagi giving to people. Sosial ya. Social, satu lagi social, ya money, masa work, gitu. Itu semuanya sebenarnya alangkah baiknya dibagi dengan rata karena it's more healthier for your mental state. Ya kan? Jadi nggak boleh ada yang lebih daripada yang lain. Iya, setiap harinya harus ada itu. 5 itu tuh harus penting, kayak kita makan 3 kali sehari, ya setiap hari mental kita harus ada 5 itu dibagi dengan rata. Nah itu pun juga aku masih belajar, tante, aku juga bingung menasihatin orang. Aku aja suka sleep. Tapi intinya berarti itu yang mau di-share ya, buat semuanya. Nah kalau jadi suksesnya di dunia digital, apa nih mungkin? Kalau dari aku, it's okay to fail. Be happy when you fail, because itu Tuhan ngasih kalian ruang untuk bangkit. Ya kan, aku pun yang ibarat kata udah kerja lama lah di dunia digital. Aku pernah ngerasain punya show yang hits, ya kan, beberapa kali. Tapi sampai hari ini pun juga I fail more than my success. Aku lebih banyak failure daripada suksesnya. So buat orang-orang yang mau bangun itu, don't worry if you fail. Kita akan fail terus dan terus. Jadi be prepared. Jadi nggak usah takut sama kegagalan ya. Pasti gagal. Karena manusia pasti gagal. Jadi kalau mikir pekerjaan, cinta, everything ya. Pasti gagal. Jadi kalau takut gagal ya percuma. Jangan takut gagal. Karena pasti gagal. It is what it is. Benar nggak tante? Sama ya, sama hostnya ya. Kemarin juga gagal. Tapi tetap ya move on. Oke Boy, thank you banget Boy. Tante, aku yang makasih. Mudah-mudahan ini jadi apa ya, knowledge buat kalian bahwa di usia muda memang waktunya kita untuk produktif. Masalah cinta itu akan datang dengan sendirinya. Selama kita fokus sama keluarga, karena keluarga adalah hal yang tidak ternilai harganya. Benar nggak Boy? Sekali lagi thank you, sukses buat Boy. Nanti Tante diundang ya kalau merit. Iya dong Tante, amin. Dan aku yakin pasti jodohnya nggak lama lagi ya. Karena biasanya kalau seorang anak yang sangat hormat sama orang tuanya, nggak pernah lupa membahagiakan orang tuanya, pasti sama Allah dikasih yang terbaik. Amin. Thank you Tante, so terima kasih much. banyak. Thank you ya Tante ya. Oke guys, itulah obrolan kita di Vena Melinda Channel ya. Ini luar biasa, temannya Feral yang satu ini membuat aku makin pede ya sebagai YouTuber emak-emak bahwa kalau kegagalan itu biasa. Jadi buat kalian yang baru gagal, nggak usah khawatir, nonton aja Vena Melinda Channel, akan banyak banget narasumber yang pasti memberikan kalian inspirasi dan juga sharing yang berguna buat hidup kalian. Thank you for watching Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Bye. Bye. Thank you Tante. Thank you.